Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saat ini kita akan bahas bagian dari kuliah sistem komunikasi ya. Kadang kita sebutnya sistem komunikasi analog kalau mau detail lagi. Atau sistem komunikasi satu ya kalau di telekomunikasi. Di sini ini sebelum UTS ini masih di awal-awal pekan ke-4 lah kira. Nah, Carson's rule pada frequency modulation. Jadi di radio FM itu ada dua bandwidth nanti ya. Dua bandwidth pakai Carson's rule atau lagi pakai yang universal curve yang pakai indeks modulasi atau beta. Ya, saya Muhammad Reza Kahar Aziz, STMT PhD, asisten profesor atau lektor di Teknik Elektronik Institut Teknologi Sumatera di Lampung, Indonesia. Kita mulai ke yang slide pertama ya. Referensinya adalah dari Simon Hykin, Moher Communication System edisi kelima tahun 2009. Bandwidth dan set frekuensi. Jadi sinyal FM itu mempunyai set frekuensi yang tak terbatas. Karena kita bermain di perubahan frekuensi untuk modulasi dari sinyal pesan yang dikirimkan. Beda dengan AM yang kita memainkan amplitude dari sinyal pengirim pembawa. Nah, kalau FM ini kita mainkan frekuensinya berubah berdasarkan sinyal pembawanya. Jadi efeknya itu bandwidth yang diperlukan juga tak terbatas karena set frekuensinya tak terbatas. Dan tetapi untuk keperluan praktis jumlah set frekuensi itu bisa kita batasi yang hanya signifikan saja, yang hanya berarti saja. Tentu saja ada distorsi sinyal yang terjadi ya, mau nggak mau karena kita membatasinya. Nah di sini kita perlu untuk menentukan bandwidth yang efektif itu seperti apa sih untuk melakukan transmisi sebuah sinyal FM, frequency modulation. Di sini kita akan lihat dulu rumus-rumusnya, definisinya ya. Frekuensi deviasi itu ekspresinya delta F, kemudian ada frekuensi pembawa atau carrier yaitu FC, kemudian ada kemudian apabila amplitudo dari set frekuensi itu kalau kita lihat ya apabila dia terpisah menjauhi FC dan melebihi delta F frekuensi deviasi itu dia akan mengecil dengan cepat menuju nol. Itu kenapa kita bisa katakan bahwa bandwidth tersebut bisa kita batasi nah gitu ya. Karena dia akan cepat menuju nol, nggak perlu kita perhitungkan. Yang penting-penting aja lah, yang signifikan aja yang kita anggap sebagai bandwidth. Jadi walaupun terdistorsi juga nggak begitu efeknya ya, nggak kan menuju nol ya. Nah, jika frekuensi gelombang ini frekuensi gelombang pemodulasi itu FM, frekuensi FM dan indeks modulasinya beta. Ini kan kita dapatkan beta itu adalah frekuensi deviasi, ya, rasio dari frekuensi deviasi dengan frekuensi modulasi, frekuensi pesannya ya, message-nya. Nah, kalau delta F dibagi FM. Beta ini nggak ada satuan, dan delta F beta ini tentu saja satuannya hertz. Kalau sinyal pesan ini sudah tentu saja ya, untuk manusia itu sekitar 20 Hz sampai 20.000 kHz. Nah, bandwidth transmisi sinyal FM. Jika nilai betanya besar, kalau FM itu sendiri carrier-nya itu di Indonesia dari 88 MHz sampai 160 MHz kalau nggak salah. Perlu dicek lagi. Kemudian jika nilai beta besar, maka bandwidth-nya itu mendekati atau lebih besar sedikit dari 2 delta F. Kemudian apabila nilai beta kecil, spektrum dari sinyal FM ini dibatasi oleh FC dan sepasang set frekuensi yaitu FC plus minus dari dengan FM yang sinyal pemodulasinya, sinyal pesannya.
Jadi di sini bandwidthnya mendekati 2 FM jika beta kecil. Kalau beta besar 2 kali delta F. Jadi nanti bisa kita lihat bandwidthnya tergantung dengan 2 delta F atau 2 FM, tergantung juga dengan besar kecilnya beta. Kita indeks modulasi ya. Nah, kalau untuk lengkapnya itu pada materi yang lain. Ini kita fokus saja ke di sini bahwa beta transmisi itu kira-kira tuh similar equal dengan 2 kali delta F ditambah 2 FM. Kalau dia kecil, betanya dia 2 FM, kalau dia besar dia 2 delta F. Nah, unit transmisi ini similar equal dengan 2 delta F tambah 2 FM. Kita keluarin angka 2-nya. Kemudian FM itu adalah tadi indeks modulasi itu adalah delta F dibagi FM, maka FM itu adalah delta F dibagi beta. Nah, jadi ini 1 per beta kita keluarin delta F-nya. Ini biasanya disebut dengan Kerson's rule. Soalnya misalnya ada frekuensi deviasi yang diperbolehkan itu 75 kHz. Frekuensi modulasi atau pemodulasi 15 kHz. Audio pesan yang untuk transmisi radio FM-nya. Ini bisa kita cari bahwa indeks modulasinya itu adalah delta F bagi FM, frekuensi deviasi dibagi frekuensi modulasi, 75 per 15 yaitu 5 indeks modulasinya. Dan bandwidth transmisi menurut Kerson's rule-nya adalah 2 kali delta F tambah FM. Jadi 2 kali 75 tambah 15, 2 kali 90 yaitu 180 kHz. Nanti kita akan bandingkan lagi ada kesempatan lain ya. Dengan universal curve bandwidth dengan akan beta indeks modulasi beta Bessel ya, tabel Bessel. Nanti misalnya ada indeks modulasi tadi 5, di set frekuensi maksimumnya ada 16, terus nanti ada bandwidthnya itu 2N maksimum ya, 2 kali set frekuensi maksimum dikali FM itu sekitar 240 kHz. Kalau ada kesempatan lainnya nanti akan ketahuan bahwa rupanya bandwidth Carson-nya adalah batas bawah dan yang infrakus ini batas atasnya. Jadi terserah praktikal kita milih di antaranya. Batasnya sekitar 240 kHz. Jadi bandwidth Carson di sini ada 25% di bawah dari universal curve. Tapi ini perlu di kesempatan lainnya lagi. Ya demikian, semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.